Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas mengenai sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika karya tulis ilmiah ini ada 3 bagian. Bagian pertama yaitu bagian pembukaan. Isi dari bagian pembukaan ini berupa lembar judul, kata pengantar, dan daftar isi. Jika karya tulis ilmiah kalian ini memiliki tabel dan gambar, maka setelah daftar isi ini kita tambah ada daftar tabel dan daftar gambar. Kemudian bagian kedua adalah bagian isi. Bagian isi dari karya tulis ilmiah kita adalah tentang pendahuluan atau latar belakang, kemudian masuk ke pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, bagian ketiga dari sistematika penulisan karya ilmiah ada bagian penutup. Isi dari bagian penutup ini terdiri dari daftar pustaka, riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran yang diperlukan. Jadi kalau daftar pustaka ini adalah isi dari referensi kita yang ada dalam penelitian karya tulis ilmiah. Misalnya buku, jurnal, artikel, makalah yang kita ambil atau kita kutip untuk karya tulis ilmiah kita. Kemudian kalau lampiran-lampiran yang diperlukan itu misalnya data-data atau populasi dan sampel dari penelitian kita. Selanjutnya adalah bahasa karya tulis ilmiah. Jadi bahasa karya tulis ilmiah itu harus bersifat bahasa baku. Kemudian denotatif, berkomunikasi dengan pikiran, bukan perasaan, kohesif, koheren, mengutamakan kalimat pasif, konsisten, logis, efektif, dan kuantitatif. Nah, ini kita bahas satu-satu mengenai bahasa tulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah bahasa baku. Ragam bahasa ilmu harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku, yaitu dalam ragam tulis menggunakan ejaan yang baku, yaitu EYD. Dan dalam ragam lisan menggunakan ucapan yang baku, menggunakan kata-kata, struktur frasa, dan kalimat baku atau sudah dibakukan. Contohnya, di bawah ini ada kalimat yang tidak baku, yaitu dikarenakan kekurangan dana, modal, tenaga ahli, dan lain sebagainya, maka proyek pengembangan sarana telekomunikasi di Indonesia bagian timur kita terpaksa serahkan kepada pengusaha asing. Nah, di kalimat tersebut adalah tidak baku. Untuk kalimat bakunya kita perbaiki sebagai berikut. Karena kekurangan modal, tenaga, dan lain-lain, maka proyek pembangunan sarana telekomunikasi di Indonesia Timur terpaksa kita serahkan kepada pengusaha asing. Seperti itu. Jadi, kata-kata di sini yang tidak baku yang harus kita ganti itu seperti kata lain sebagainya, kita ganti sebagai dan lain-lain. Nah, yang kedua, bahasa karya tulis ilmiah itu harus denotatif. Nah, kata-kata dan istilah yang digunakan haruslah bermakna lugas, bukan konotatif dan tidak bermakna ganda. Itu maksud dari denotatif. Contohnya, makalah ini bertujuan untuk memberikan penerangan yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Nah, kalimat yang saya ucapkan itu adalah kalimat tidak lugas. Maksud kalimat di atas tidak jelas karena kata penerangan mengandung makna ganda, yaitu informasi atau listrik. Nah, untuk perbaikannya, makalah ini bertujuan untuk memberikan informasi yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Itu kalimatnya sudah lugas, di mana kata penerangan tadi kita ubah menjadi informasi. Atau makalah ini bertujuan untuk memberikan listrik yang memadai bagi masyarakat Indonesia. Nah, itu yang contoh kedua mengenai penerangan. Maksud penerangan dari contoh tadi bisa menjadi informasi atau listrik. Yang ketiga, berkomunikasi dengan pikiran daripada perasaan. Ragam bahasa ilmu lebih bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat, dan tidak emosional. Nah, jadi bahasa dalam karya tulis ilmiah itu nggak boleh sifatnya itu berlebih-lebihan
dan tidak emosional gitu. Contohnya, responden tidak diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, tetapi dari komunitas pegawai perusahaan, sebab jika diambil dari komunitas pasar, stasiun, terminal, atau tempat-tempat ramai lainnya, maka hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, kata-kata ini tidak efisien, maka harus kita perbaiki. Perbaikinya adalah responden diambil dari komunitas pegawai perusahaan agar hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, kalimat yang kedua saya sebutkan itu lebih efisien. Yang keempat adalah kohesif. Agar tercipta hubungan gramatik antara unsur-unsur, baik dalam kalimat maupun dalam alinea, dan juga hubungan antara alinea yang satu dengan alinea yang lain bersifat padu, maka digunakan alat penghubung seperti kata penunjuk dan kata penghubung. Yang kelima ada koheren. Semua unsur pembentuk kalimat atau alinea mendukung satu makna atau ide pokok. Itulah maksudnya dari koheren. Yang keenam ada menggunakan kalimat pasif. Contohnya, penulis melakukan penelitian ini di laboratorium. Nah, dapat kita perbaiki ke kalimat pasif, yaitu penelitian ini dilakukan di laboratorium. Jadi kita lihat di kalimat pertama ini, penulis melakukan penelitian ini dalam laboratorium. Nah, melakukan ini adalah kalimat aktif. Nah, untuk perbaikannya kita ganti ke kalimat pasif, yaitu penelitian ini dilakukan di laboratorium. Yang ketujuh adalah konsisten. Konsisten dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, singkatan, tanda-tanda, dan juga penggunaan kata ganti diri. Jadi misalnya di dalam penelitian kalian itu, di awal udah kalian buat Corporate Social Responsibility, dalam kurung ada CSR, maka di kalimat-kalimat untuk mengganti Corporate Social Responsibility, bisa kalian ganti sebagai CSR. Atau misalnya, kalian menggunakan Corporate Social Responsibility, maka untuk kalimat CSR itu jangan digunakan lagi gitu. Jadi langsung kalian buat Corporate Social Responsibility, kecuali di awal kalimat kalian sudah membuat Corporate Social Responsibility dalam kurung CSR. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian yang ke-8 adalah logis. Ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam, ilmiah, dapat diterima akal. Itu maksudnya logis. Jadi contohnya, untuk menghemat waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Nah, ini tidak logis. Jadi perbaikannya adalah untuk mengefektifkan waktu, analisis dilakukan secara serentak oleh tim peneliti. Nah, itu dia, kata hemat diganti dengan efektif. Yang ke-9 adalah efektif. Ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksudkan baik oleh penutur atau penulis, maupun oleh penyimak atau pembaca. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah kuantitatif. Keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. Contohnya, dalam pengumpulan data diperlukan responden yang cukup banyak. Jadi ini nggak pasti, cukup banyak. Jadi perbaikannya adalah dalam pengumpulan data diperlukan responden 100 orang. Jadi dia bersifat kuantitatif. Nah, demikianlah mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.